Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu warga sekolah yang saya hormati, pertemuan kali ini kita masih berbicara seputar akreditasi sekolah dan madrasah. Kali ini kita akan bicara tentang asesor akreditasi sekolah dan madrasah. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, pada Permendikbud nomor 13 tahun 2018 pasal 9 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah dapat mengangkat tim ahli, dapat mengangkat tim asesor, dan tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan. Pengangkatan tim asesor merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh BAN SM karena pada hakikatnya akreditasi itu dilakukan oleh asesor. Pengangkatan asesor dilakukan oleh BAN SM melalui satu sistem rekrutmen dengan mengadakan seperangkat tes dan seleksi secara terbuka. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan seleksi itu minimal ada 4 tahapan. Pertama, itu ada seleksi administrasi, kedua tes pengetahuan dan kepribadian, ketiga wawancara, dan tahapan keempat yang terakhir adalah pendidikan dan pelatihan. Seleksi calon asesor dapat diikuti oleh setiap orang yang memiliki latar belakang atau pengalaman di bidang evaluasi pendidikan, atau di bidang kurikulum pendidikan, atau di bidang manajemen pendidikan, teknologi pendidikan, dan bidang pendidikan lainnya. Calon asesor dapat berasal dari unsur dosen, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun swasta, bisa juga dari Widya Iswara atau Widya Prada Pendidikan, bisa juga diikuti oleh pengawas sekolah atau madrasah, dan yang keempat, organisasi profesi kemasyarakatan di bidang pendidikan, dan yang kelima, boleh juga diikuti oleh unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, memiliki pengalaman, serta mempunyai komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain unsur-unsur dan persyaratan yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang calon asesor. Persyaratan itu antara lain adalah: pertama, pendidikannya minimal harus sarjana atau S1 atau yang sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah pendidikan terakhir. Kedua, menandatangani fakta integritas di atas materai. Ketiga, menandatangani pernyataan dapat atau mampu mengoperasikan komputer. Keempat, usia minimal 30 tahun dan maksimal 58 tahun. Yang kelima, mendapat rekomendasi dari atasan tempat bertugas atau lembaga terkait bagi yang berstatus pegawai aktif. Keenam, calon asesor harus berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah. Ketujuh, mengisi daftar riwayat hidup sesuai format yang disediakan oleh BAN SM. Kedelapan, menyertakan pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6. Kesembilan, ini yang tidak kalah pentingnya adalah membuat tulisan sebanyak 2 halaman
tentang peran akreditasi dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita bicarakan tugas-tugas dari seorang asesor akreditasi sekolah. Secara umum, tugas asesor itu ada 3. Yang pertama, namanya melakukan asesmen kecukupan. Yang dimaksud dengan melakukan asesmen kecukupan adalah sebelum melakukan akreditasi atau visitasi ke sekolah, asesor melakukan asesmen kecukupan. Yang kedua, tugas asesor itu adalah melakukan visitasi, dan yang ketiga melakukan validasi. Sekarang kita bicarakan satu persatu. Kita bicarakan melakukan asesmen kecukupan. Pekerjaan asesor yang pertama adalah melakukan asesmen kecukupan melalui aplikasi yang disebut dengan Sispena. Terdapat beberapa butir kegiatan asesor ketika melakukan asesmen kecukupan melalui Sispena, yaitu pertama, memeriksa dan menilai kelengkapan butir pemenuhan mutlak sekolah atau madrasah yang akan divisitasinya melalui Sispena. Jadi, sebelum melakukan asesmen kecukupan, Ban SM Provinsi itu sudah melakukan mapping atau pemetaan pembagian tugas untuk para asesor. Sudah ditentukan sekolah-sekolah yang akan dikunjunginya. Maka sebelum berkunjung, asesor memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan yang merupakan butir pemenuhan mutlak untuk sebuah sekolah atau madrasah. Hasil penilaian butir pemenuhan mutlak atau asesmen kecukupan tersebut dituangkan dalam berita acara. Jadi ada 5 butir item yang merupakan butir kecukupan dari sebuah sekolah atau madrasah yang akan divisitasi. Ini sudah pernah kita jelaskan pada video yang lain. Jika hasil asesmen kecukupan menunjukkan semua butir sudah lengkap, maka sekolah atau madrasah tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk divisitasi. Sebaliknya, jika hasil asesmen kecukupan menunjukkan bahwa belum semua butir pemenuhan mutlak dari sekolah atau madrasah itu lengkap, maka sekolah atau madrasah tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk divisitasi. Namun dalam prakteknya, jika mungkin saja dokumennya itu sudah ada di sekolah, tapi belum di-upload melalui Dapodik atau emisnya, atau bisa saja Dapodik atau emis itu belum sinkron dengan Sispena, maka asesor diberi kesempatan untuk mengkomunikasikannya dengan sekolah atau madrasah. Kedua, setelah memeriksa butir pemenuhan mutlak, asesor juga harus memeriksa kelengkapan pengisian data isian akreditasi oleh sekolah. Karena sebelum divisitasi, sekolah harus sudah mengisi daftar isian akreditasi. Sekolah biasanya ini sudah tahu, dan ini merupakan persyaratan sebuah sekolah untuk bisa divisitasi. Asesor bertugas memeriksa apakah sekolah sudah selesai mengisi data isian akreditasi atau dianya pada Sispena. Berikut, yang ketiga, asesor harus memeriksa kelengkapan dokumen yang telah diunggah sekolah. Jadi sekolah atau madrasah sebelum divisitasi, dia harus mengunggah sejumlah dokumen. Itu lebih kurang sebanyak 58 jenis dokumen melalui Sispena. Maka sekolah yang sudah mengunggah itu atau belum mengunggah harus diperiksa terlebih dahulu oleh asesor. Dan
Yang terakhir, pada waktu melakukan asesmen kecukupan, asesor juga memeriksa nilai-nilai butir pemenuhan relatif. Butir-butir pemenuhan relatif ini berbeda setiap jenjang, maka tugas asesor adalah memeriksanya untuk mencatat, jadi tidak mengubah-ubahnya, untuk mengetahui nanti ketika melakukan visitasi ke sekolah atau madrasah, asesor boleh mengkonfirmasinya, sebab bisa saja kemungkinan antara dapodik atau emis itu belum sinkron dengan sispena. Maka ketika melakukan visitasi, asesor diberi kesempatan untuk melakukan verifikasi dan memperbaiki atau mengubah nilai-nilai butir pemenuhan relatifnya. Nah, setelah selesai melakukan asesmen kecukupan, barulah asesor ditugaskan oleh BAN provinsi melakukan visitasi ke sekolah atau madrasah guna melakukan verifikasi dan validasi atau penggalian data terhadap dokumen dan bukti-bukti kinerja sekolah atau madrasah. Ini merupakan tugas utama seorang asesor. Namun, visitasi ini bisa dilakukan dengan dua cara. Sesuai dengan kondisi pandemik, maka visitasi atau kunjungan ke sekolah, penggalian data di sekolah atau madrasah itu bisa berupa kunjungan langsung ke sekolah atau madrasah atau disebut dengan luring. Namun, karena kondisi tertentu seperti pandemi saat ini, maka visitasi bisa juga atau boleh juga dilakukan secara daring atau secara online. Verifikasi dan validasi atau penggalian data dapat dilakukan melalui 4 teknik. Pertama, dengan melakukan wawancara terhadap sejumlah responden yang dibutuhkan sesuai dengan instrumen akreditasi. Kedua, melakukan observasi atau pengamatan terhadap sejumlah fakta terhadap kondisi dan keadaan yang terdapat di sekolah atau madrasah. Dan ketiga, asesor juga melakukan telaah terhadap sejumlah dokumen yang telah disiapkan oleh sekolah, baik dokumen yang sudah diupload melalui Sispena, juga dokumen lainnya yang tidak diupload melalui Sispena, untuk melihat, membuktikan kinerja dari sekolah atau madrasah tersebut. Dan teknik keempat, penggalian data adalah melalui pengisian angket oleh siswa. Terutama ini hanya berkaitan dengan butir kinerja yang keempat tentang mutu lulusan. Setelah melakukan verifikasi dan penggalian data, hasil visitasi ini dilaporkan oleh asesor melalui aplikasi Sispena dalam bentuk nilai akreditasi sementara diserta dengan sejumlah rekomendasi. Jadi aplikasi ini sudah disiapkan oleh BAN SM. Nah, setelah melakukan visitasi, tugas berikutnya dari asesor adalah melakukan validasi dan verifikasi terhadap proses visitasi yang dilakukan oleh asesor lain. Artinya, seorang asesor akan ditugasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan hasil visitasi terhadap sekolah atau madrasah yang dilakukan oleh asesor lain. Jadi bukan terhadap sekolah yang divisitasinya sendiri. Penentuan sekolah mana yang akan dilakukan validasi oleh asesor ditentukan oleh BAN SM provinsi. Artinya, asesor memvalidasi dan memverifikasi laporan dan dokumen visitasi bukan pada sekolah yang divisitasinya. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, ketika melakukan tugasnya, terutama pada tahap visitasi ke sekolah atau madrasah, asesor diikat
dan harus mematuhi sejumlah kode etik yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Dalam buku pedoman akreditasi sekolah dan madrasah terdapat sebanyak 10 kode etik yang harus dipatuhi oleh asesor, yaitu pertama, seorang asesor harus menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas baik dalam niat, ucapan maupun perbuatannya. Kedua, asesor harus merahasiakan informasi tentang sekolah atau madrasah yang divisitasinya. Artinya, apapun informasi yang didapat, diketahui, dilihat, ataupun diperoleh tentang sekolah atau madrasah yang dikunjunginya tidak boleh disampaikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Ketiga, asesor harus memperlakukan sekolah atau madrasah baik negeri ataupun swasta, jauh atau dekat, status awal akreditasi secara adil. Jadi asesor tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap sebuah sekolah atau madrasah. Keempat, asesor harus menjaga kehormatan diri, harus rendah hati dan lugas dalam berkomunikasi, bersikap, dan bertindak. Kelima, asesor berkewajiban menciptakan suasana kondusif, tidak boleh melakukan semacam intrik-intrik tertentu, melakukan tekanan-tekanan dalam melakukan kegiatan visitasi ketika melakukan penggalian data. Berikutnya, nomor 6, asesor dilarang atau harus menghindari kesepakatan dalam arti negatif dengan sekolah atau madrasah dengan tidak menerima pemberian uang, barang, ataupun jasa di luar haknya sebagai asesor. Kemudian, karena melakukan visitasi ke sekolah itu adalah tim, ada asesor 1 dan asesor 2, maka asesor berkewajiban membangun kerjasama sebagai tim asesor. Kedelapan, asesor harus menerima, menyimak argumentasi yang disampaikan responden. Artinya, jangan sampai terjadi perdebatan antara asesor dengan pihak sekolah. Karena tugas asesor hanyalah melakukan penggalian data. Kesembilan, asesor harus memfokuskan pada pertanyaan yang berkaitan dengan butir-butir instrumen akreditasi. Dan yang ke-10, mematuhi aturan-aturan yang berlaku bagi asesor dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Jadi, asesor harus fokus dan mematuhi kode etik yang sudah ditetapkan. Nah, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya itu, jika asesor melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang sudah ditetapkan tadi, maka Ban SM akan memberikan sanksi terhadap asesor. Terdapat 3 kategori pelanggaran kode etik oleh asesor, yaitu ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, dan ada pelanggaran berat. Nah, sekarang kita bicarakan pelanggaran ringan. Yang dimaksud dengan yang tergolong kepada pelanggaran ringan itu antara lain: 1. Asesor tidak menyampaikan laporan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ban SM Provinsi. Karena setiap pekerjaan, setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan itu sudah ada jadwal-jadwalnya. Nah, jika asesor tidak menyampaikan laporan sesuai jadwal, ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran ringan. Kedua, asesor menyusun laporan akreditasi tidak sesuai dengan pos pelaksanaan akreditasi yang berlaku.
karena sudah ada petunjuk-petunjuk pedoman operasional standar dalam penyusunan laporan akreditasi. Nah, kedua adalah pelanggaran sedang. Yang tergolong kepada pelanggaran sedang antara lain: 1. Asesor tidak berperilaku rendah hati, tidak santun, dan tidak terbuka menerima pendapat terhadap sekolah atau madrasah. Jadi kurang menyesuaikan diri dengan sekolah atau madrasah. Kedua, asesor tidak bekerja sama dengan baik sesama asesor dengan pasangannya. Jadi antara asesor 1, asesor 2 tidak kompak. Ketiga, asesor tidak peka terhadap perbedaan norma dan budaya setempat. Karena setiap daerah, setiap wilayah mungkin punya budaya norma-norma tertentu yang mungkin di tempat lain itu hal yang biasa, tetapi pada tempat tertentu hal itu menjadi tidak biasa. Maka asesor sebelum berkunjung itu berkewajiban juga mempelajari, memahami norma-norma budaya setempat. Keempat, kedua asesor tidak hadir bersama pada saat visitasi. Seperti diketahui, visitasi dilakukan oleh tim asesor sebanyak 2 orang. Ada asesor 1, ada asesor 2. Kedua-duanya wajib hadir bersamaan pada saat visitasi. Nah, jika ada kedua asesor hadir berbeda waktu, ini tentu merepotkan sekolah. Maka ini dianggap sebagai pelanggaran sedang. Kelima, asesor membatalkan jadwal visitasi yang sudah disepakati tanpa pemberitahuan terhadap sekolah atau madrasah. Karena sebelum berkunjung biasanya sudah disepakati jadwalnya. Nah, jika asesor membatalkan secara sepihak tanpa memberitahu, tanpa membuat kesepakatan dengan sekolah, ini adalah sebuah pelanggaran. Keenam, asesor melakukan visitasi ke sekolah tanpa melakukan konfirmasi penugasan. Jadi belum ada penugasan sudah berkunjung saja ke sekolah walaupun dia baru sudah dapat informasi. Ketujuh, asesor tidak menjaga kerahasiaan setiap informasi dalam dokumen akreditasi maupun hasil penilaian selama proses maupun setelah penilaian akreditasi. Karena semua dokumen yang diketahui oleh asesor ataupun hasil-hasil penilaian sampai itu diumumkan itu masih bersifat rahasia. Jadi belum boleh disampaikan kepada pihak lain. Kedelapan, visitasi dilakukan tidak pada jam kerja atau jam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Karena aturannya visitasi itu harus dilakukan pada jam kerja atau jam sekolah. Jadi kalau sekolahnya libur, ya tidak boleh visitasi dilakukan pada hari itu walaupun dibuat kesepakatan. Kesembilan, asesor mengundurkan diri, membatalkan penugasan dengan alasan yang tidak tergolong kepada force majeure atau keadaan darurat. Ke-10, asesor melakukan visitasi lebih dari satu sekolah dalam satu hari tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini kan tidak boleh karena visitasi itu wajib dilakukan 2 hari. Jadi kalau pada satu hari ada 2 sekolah yang divisitasi, walaupun nanti jumlahnya 2 sekolah itu 4 hari, ini tidak boleh dilakukan. Harus diselesaikan satu sekolah baru berpindah ke sekolah lain. Ke-11, asesor menyampaikan pendapat pribadi dengan mengatasnamakan ban SM. Jadi atau baik itu ban pusat ataupun ban SM provinsi. Jadi tidak boleh hal-hal yang sifatnya pendapat pribadi disampaikan. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita lihat apa yang termasuk pelanggaran berat. Nah, yang termasuk pelanggaran berat itu antara lain: 1. Asesor meminta atau menerima pemberian fasilitas, baik itu akomodasi, transportasi, uang ataupun hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga, jadi saya ulang, yang patut diduga ada kaitannya dengan hasil akreditasi.
Kedua, asesor mentransaksikan status atau peringkat akreditasi dengan sekolah atau madrasah. Jadi kalau ditransaksikan jelas ini tidak objektif, tidak merupakan kinerja dari sekolah. Kalau hal ini dilakukan, ini adalah pelanggaran berat. Ketiga, asesor melakukan asesmen di lembaga milik sendiri atau lembaga lain yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik kepentingan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Jadi kalau kebetulan dia asesor dan dia punya lembaga pendidikan dan dia merahasiakannya lalu ditugaskan oleh bangkai sekolah itu, maka ini adalah pelanggaran berat. Dan yang keempat, masuk pelanggaran berat adalah asesor memalsukan data dan informasi yang terkait dengan akreditasi. Berikutnya, yang kelima, asesor tidak menyusun laporan hasil visitasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dia sudah melakukan visitasi, tapi laporannya tidak dibuat dan tidak ada alasan yang force majeure yang memungkinkan sangat darurat dia tidak bisa menyelesaikannya. Keenam, asesor menyalin dokumen dari sekolah atau madrasah untuk kepentingan di luar penugasan BAN SM provinsi. Jadi ini termasuk kategori pencurian dokumen ya. Jadi tidak boleh menyalin dokumen dari sekolah yang kepentingannya di luar kepentingan akreditasi. Ketujuh, asesor membawa serta pihak ketiga dalam penugasan asesmen akreditasi dan menggunakan fasilitas penginapan yang digunakan bersama asesor pasangan kerjanya. Jadi tidak boleh membawa pihak lain. Kedelapan, asesor melakukan visitasi lebih dari 2 sekolah dalam 1 hari tanpa alasan dengan kategori force majeure yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau lebih dari 2 sekolah 1 hari ini pelanggaran berat. Nah, baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Nah, jika asesor melakukan pelanggaran kode etik tadi, maka ada sanksinya. Nah, kalau melakukan pelanggaran ringan, sanksinya adalah tentu pertama diberi surat peringatan dari BAN SM berdasarkan data atau informasi dari BAN SM provinsi dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan. Jadi yang memberi sanksi itu adalah BAN SM pusat. Tentu datanya dari BAN SM provinsi. Kedua, apabila sudah 3 kali melakukan pelanggaran ringan, maka masuk ke kategori pelanggaran sedang. Nah, sanksi untuk pelanggaran sedang adalah pertama juga surat peringatan dari BAN SM berdasarkan data dari BAN provinsi dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan. Kedua, tidak diberi penugasan visitasi minimal 1 tahun oleh BAN SM. Jadi kalau sudah melakukan pelanggaran sedang, maka dia tidak ditugaskan melakukan visitasi minimal 1 tahun, maksimalnya tergantung kepada keputusan BAN SM provinsi. Ketiga, penundaan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh BAN SM atau BAN SM provinsi. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan bagi yang sudah terkena sanksi pelanggaran sedang, dia tidak diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Dan berikut sanksi terhadap asesor yang melakukan pelanggaran berat. Sanksinya dinonaktifkan sebagai asesor BAN SM melalui surat keputusan BAN SM. Jadi kalau sudah pelanggaran berat, maka dia dinonaktifkan sebagai asesor melalui SK oleh BAN SM. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini tentang akreditasi sekolah yang secara khusus tentang asesor akreditasi sekolah dan madrasah. Saya ingatkan bahwa terdapat beberapa video saya untuk membantu sekolah atau madrasah mempersiapkan diri menghadapi akreditasi. Ada video tentang memahami butir-butir akreditasi,
Juga ada video tentang dokumen-dokumen yang akan diupload di Sispena. Sekali lagi, silahkan tonton IJ Nauman Channel. Dan jangan lupa subscribe dan like ya. Demikian saja, salam dari saya, Indra Jaya Nauman.